Saya baru sadar, jadi ternyata secara kuantiti ikan mas koki di Indonesia, khususnya di Tulungagung ini menempati urutan kedua jumlahnya Terbesar di dunia. Dan Indonesia. setelah Cina, kalau saya bilang loh ya, sekarang ini ikan terbaik dunia ya ada di Tulungagung. Dulu saya pernah barter ikan itu, satu ekor ikan itu hampir 25 juta. Kemudian saya tambahi beberapa juta lagi. Saya beli ikan moge dulu. Namanya Suzuki FXR 150 cc, gede. Warnanya biru itu dulu. Bahkan ada sih petani-petani sini kan banyak juga ya. Dari penjualan ikan kontes berapa, belikan mobil. Banyak. Rata-rata ya sekarang tambah lebih sejahtera ya, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Julius Wijaya. Saya adalah praktisi di dunia perikanan, termasuk ikan hias dan konsumsi. Saya domisili Tulungagung dan kemudian usahanya juga di Tulungagung, di berbagai kecamatan begitu. Dulunya sih memang dari hobi ya. Kemudian saya kerja di PMA ya, di salah satu perusahaan di Surabaya. Pemiliknya adalah orang Singapura. Saya di situ karyawan bagian divisi karantina maupun suplai juga ya, pembagian pembelian ikan hias. Dari situ saya belajar banyak, melihat dunia ikan itu kok begitu menjanjikan. Makanya saya terjuni sampai sekarang. Jadi mulai tahun 95 ya, sebelum Krismon ya, dan mengalami kemajuan yang signifikan mulai dari setelah adanya lohan itu. Ikan pertama gapi, tapi sebelumnya itu memang orang tua itu hobinya pelihara ikan. Ada ikan mas koki, ada moli, ada manfish pada waktu itu. Ambilnya dulu dari Tulungagung, kemudian dari Kediri di Ngadiluwe. Ada ikan-ikan yang agak galak juga gitu. Ada ikan Oscar pada waktu itu, kemudian ada ikan akara zebra dan sebagainya yang agak galak-galak itu biasanya di Blitar seperti itu. Dari situ saya biasa tiap hari itu memang ditugasin oleh orang tua untuk memberikan makan. Jadi pada waktu itu masih kecil sih, tahu proses dia beranak untuk ikan-ikan moli. Dari situ ada muncul habit, muncul kebiasaan seperti itu. Sampai kemudian saya di Surabaya dengan salah satu teman juga breed juga ikan cupang, cari indukan di Kediri, kemudian di Beratang ya, pada waktu itu ada di Irian Barat, cari indukannya, kemudian di breed di kaleng-kaleng itu, waktu di kos gitu. Cari pakan alaminya juga nggak kesulitan, di selokan, di Surabaya kan banyak, dapnia, kemudian uget-uget itu cukup untuk kita budidaya di kos. Kemudian kita direkrut jadi karyawan di PMA itu ya. Dari situ karena banyak arus informasi dari luar, datang majalah dari Taiwan, kemudian dari Singapura, kemudian dari Eropa seperti Italia, dari Jerman pada waktu itu. Banyak informasi yang hadir, tapi di Indonesia, di Tulungagung, Blitar, Kediri, kurang informasi di situ. Nah, memang zaman informasi, siapa yang mendapatkan informasi lebih dulu, dia yang lebih survive, seperti itu. Jadi pada waktu itu PMA-nya mengalami masalah sehingga saya tidak bisa bekerja lagi. Kemudian saya memulai breed gapi. Saya diberi indukan ini oleh teman baik saya, ya, David Surya Saputra. Dapatnya ini juga dari farm yang terkenal, dari Kill Farm Aquatic ya di Sri Lanka. 13 pasang dan jadi banyak sekali. Saya pasarkan mulai dari Jakarta, Surabaya, seperti itu. Dari situ muncul permintaan selain gapi. Nah, pada waktu itu muncul permintaan koki, sehingga saya mulai nambah jenis yang dibudidayakan, yaitu koki. Karena kurang, kita ambil di petani.
kita kembangkan bisnis saya jualan, mulai pernah jualan di pinggir sungai di Irian Barat ya, kadang laris, kadang enggak, kadang kehujanan, kadang enggak. Ya, dari situ banyak juga pedagang-pedagang dari luar pulau hadir ya. Kita mulai dapat pesanan yang lebih besar lagi seperti itu. Lebih cenderung di koki karena koki ini satu volumenya gede dan saya kebutuhan koki pada waktu itu sangat banyak sekali ya untuk memenuhi kebutuhan ikan mas koki yang mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Sulawesi maupun Indonesia bagian timur seperti itu. Jadi pada waktu itu momennya adalah kita sudah pengalaman pengiriman lewat pesawat. Yang dulunya kita itu lewat kapal laut. Karena sudah dilarang, karena dulu itu kirim koki ini istilahnya bagasi penumpang seperti itu. Kemudian kita harus lewat kapal ro-ro yang lebih lama, lebih mahal, sehingga kita mengharuskan kita pindah ke pesawat yang lebih cepat, lebih efisien, lebih murah seperti itu. Untungnya saya banyak belajar dari farm tempat saya bekerja dulu, yang di PMA itu, Sea Life Aquatic itu. Kan biasa sudah pengiriman untuk ke luar negeri dengan jam-jam yang lama. Bagaimana saya mempersiapkan ikan sebelum dikirim, bagaimana mengkarantina ikan, tindak karantina, SOP-nya kan ada sebelum kirim supaya ikan itu datang di sana, kemudian bisa selamat, bisa dijual, kemudian yang penting kan yang di sana untung. Kalau untung dia akan jadi besar, ada repeat order lagi, itu yang diharapkan kan seperti itu. Apalagi kan dulu semua ikan yang untuk di Sumatera pun dulu lewatnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dulunya di Jakarta malah. Di Jakarta dulu, dari Jakarta disebarkan. Nah ini saya bebas. Kemudian dari situ kan lebih hemat, lebih murah, sehingga otomatis ya karena kita lebih murah ya, lebih bagus, kan dicari orang seperti itu. Sehingga saya dapat omset yang gede. Apa waktu itu yang jenengan lakukan kok bisa dapat orderan banyak gitu loh? Kita itu yang penting saya fokusnya di sini. Kita itu prinsip saya bangunkan bisnis untuk orang lain dulu. Kalau kamu jadi, saya jadi. Seperti itu. Sama di petani juga saya lakukan edukasi yang nggak benar secara teknis budidaya, milih ikan, ngerawat ikan, seperti itu. Nggak bisa kita betul-betul edukasi supaya dia nggak merugi. Kita juga edukasi juga cara berbisnis koki yang betul itu seperti apa gitu. Kalau ini sudah betul, saya sudah betul, ini betul ya bisnisnya betul, hasilnya kan gitu. Kalau bisnis itu kerjanya bagus ya hasilnya bagus seperti itu. Kalau kerjanya jelek ya hasilnya jelek kan gitu. Jadi pada waktu itu saya hanya ternak sedikit aja, nggak cukup. Lahan juga masih belum ada ya, seperti itu. Baru terakhir sebelum pandemi itu mulai supply chain. Kalau dulu itu kan begini, petani pembudidaya itu sangat tergantung dengan yang namanya pebisnis ikan seperti itu. Karena saya yang punya jaringan bisnis. Petani itu sektor produksinya saja. Kemudian hadir internet, kemudian kan semua punya akses. Nah, supply chain-nya kan jadi pendek. Sehingga kebutuhan saya itu kan mulai sulit terpenuhi, sehingga saya mulai budidaya sendiri. Tapi itu pun belum cukup karena kan saya masih sekitar 2,5 hektar untuk kokinya kan seperti itu. Belum cukup. Kita masih terima dari petani, dari pembudidaya juga. Ya untungnya saya itu pembudidaya, kemudian jadi pedagang. Jadi nggak ada kesulitan. Begitu ada masalah ya kita sudah nggak perlu belajar. Untuk tindak karantina, untuk sistem di hatchery, pembesaran, pendederan nggak ada masalah. Karena sudah hampir setiap hari kita lakukan. 2,5 hektar itu mas koki semua? Oh enggak. Ada koi, ada ikan mas koki, ikan komet, arwana, ikan dewa, nila, ada ikan gurami dan sebagainya. Terus waktu jenengan yang kontes itu saat kapan Pak itu Pak? Oh sering sih, kalau Tulungagung sendiri kan diadakan minim 1 kali. Pas hari jadi Kota Tulungagung. Kontes
nasional. Kontes nasional bahkan internasional karena pengikutnya kan juga ada yang dari luar Indonesia seperti itu. Jadi gini, saya baru sadar jadi ternyata secara kuantiti ikan mas koki di Indonesia khususnya di Tulungagung ini menempati urutan kedua jumlahnya Terbesar di dunia. Indonesia. Setelah Cina, kemudian saya melihat peternakan di Cina, kemudian di negara lain ya, dia lebih bagus. Cara untuk petani Tulungagung ini supaya bisa bagus, otomatis kita punya visi pada waktu itu, kita bentuk yang namanya Klub Tirto Agung Koki Club. Seperti itu. Itu adalah wadah supaya ada suatu roh spirit itu, yaitu adalah go nasional. Jadi pada waktu itu kontes itu saya sering menang sehingga banyak yang mau mengundurkan diri. Makanya saya kolaborasi aja. Sekarang fokusnya itu kita kompetisi itu dengan daerah lain. Bukan sesama teman, tapi nggak apa-apa 1 tahun untuk evaluasi. Jadi kontes itu ajang kompetisi. Ya ada racing on di situ, balapan gitu ya. Supaya apa? Pada waktu dia datang, dia tahu ada jenis ikan baru, ada orang punya progres baru, ada ikan dari luar negeri datang untuk dikonteskan. Sehingga dia tahu wawasan begitu luas seperti itu, sehingga otomatis kalau kalah, dia punya motivasi untuk maju. Pokok ada waktu ya masih bisa lah untuk mengejar kan seperti itu. Harus punya wadahnya, yaitu adalah Tulungagung Goldfish Competition, seperti itu. Sekarang lebih gede lagi. Dulu aja kalau kontes ya, kita sediain 150 gitu ya. Masih ada tank yang tersisa ya, seperti itu. Saat ini diberi tank 500 gak cukup. Mungkin tahun depan rencananya akan kita siapin paling enggak 750 kalau bisa 1000 gitu. Kan tambah seru seperti itu. Kalau saya bilang loh ya, sekarang ini ikan terbaik dunia ya ada di Tulungagung ya. Iya di Indonesia lah. Bisa di-breed di Tulungagung, bisa di-breed di Kediri, bisa di-breed di Blitar, kemudian bisa yang besarkan di Jakarta. Jakarta juga banyak sih. Breeder-breeder handal di situ juga banyak dibesarkan di Tulungagung, kemudian kembali lagi ya. Sekarang ini kan sudah zamannya kan beda dengan dulu, dapat indukan juga lebih mudah, tutorial untuk budidaya juga banyak sekali ya, seperti itu. Jadi nggak ada masalah, lebih mudah sekarang itu. Penilaiannya itu biasanya dibagi ya, ada penilaian di kepala, ideal body shape-nya, kerapian daripada sirip-siripnya, bagaimana pattern, bagaimana warnanya, seperti itu. Kalau kayak sudah menang kontes dan sebagainya itu bisa terjual sampai mahal ya Pak ya? Mahal, bisa ratusan juta. Iya, satu ekor. Dulu saya pernah barter ikan itu, 1 ekor ikan itu hampir 25 juta. Kemudian saya tambahi beberapa juta lagi. Saya belikan moge dulu. Namanya Suzuki FXR 150 cc, gede. Warnanya biru itu dulu. Bahkan ada sih petani-petani sini kan banyak juga ya. Dari penjualan ikan, kontes berapa, belikan mobil. Banyak. Rata-rata ya sekarang tambah lebih sejahtera ya, seperti itu. Karena sekarang kan ada segmen ikan-ikan yang niche market gitu. Ikan-ikan yang memang bagus loh ya. Ikan yang bagus itu di kolam itu ya 1 yang terbagus, terbaik ya. Terus kemudian jenengan juga mulai concern menjadi pengajar ya Pak, atau semacam juri-juri gitu ya Pak? Oh iya, kalau juri udah lama sih, mulai tahun 2003 udah juri sampai sekarang seperti itu. Kemudian saya banyak belajar ya dari buku, kemudian dari saya melakukan budidaya sendiri, bahkan banyak ilmu di situ. Intinya sih nggak medit tentang yang namanya ilmu itu. Jadi saya selalu berikan ilmu yang saya dapat ini ke teman, ke orang lain. Pokok saya bisa, saya jawab seperti itu. Kalau koki ini prospek sekali lah. Jadi kebutuhan untuk estetika ikan ini, koki ini kan unik sekali. Masih bisa dikembangkan
Jadi trennya juga masih bisa di crossbreed untuk menghasilkan karya-karya yang strain-strain yang baru, sehingga muncul unifikasi produk di situ. Nggak terhingga di sini. Itu kan dari beberapa jenis ikan ya, ada ratusan jenis ikan koki. Kalau itu kan sebagai modal untuk crossbreed. Nah itu muncullah strain baru lagi, strain baru lagi. Ini nggak ada habisnya, nggak ada endingnya di situ. Sehingga seperti karya seni begitu ya, selalu meningkat hasilnya. Yang penting ya satu, kuasai ilmunya, kemudian ya pasti harus ada actionnya untuk menghasilkan itu. Saya rasa kalau untuk branding kemudian menjual sih, saya rasa sudah beda dengan dulu. Sekarang ini jauh lebih mudah. Orang mengakses kita mudah, kita mengakses orang mudah, semua juga sama aksesnya. Tinggal kitanya sendiri bagaimana, seperti itu ya. Harus selalu upgrade kapasitas karena teknologinya kan semakin maju. Kitanya yang harus ngikutin, adaptif seperti itu. Teknik pembudidayaan Mas Koki sendiri susah nggak Pak? Enggak lah, mudah sekali, sudah nggak ada kendala. Mau iklim yang dingin ya, seperti saya punya lahan di gunung, kadang airnya aja sekitar 20 derajat, kadang kurang. Itu kita bisa breed. Meski kalau di cuaca yang dingin lebih lama, karena metabolismenya dia sedikit tertekan oleh kondisi suhu. Kalau di air yang panas, dia lebih cepat besar, lebih cepat beranak, bereproduksi, lebih tidak banyak kendala. Tapi dimanapun di Indonesia bisa. Yang membuat kendala di masalah kesehatan ikan, bahkan berakibat kematian, itu adalah faktor cuaca. Biasanya itu ada bulan merah, ya saya sebut bulan merah, yaitu di bulan Juni, Juli, Agustus. Yang lain ini ya relatif bisa diatasi. Ada sih bulan-bulan hijau, istilahnya tanpa perlakuan khusus, dia sudah karena daya dukung alamnya kuat, ya dia sehat-sehat aja. Ada area kuning gitu ya, sedikit agak tertekan karena curah hujan terlalu tinggi, tapi semua bisa diatasi dengan tindak preventif. Biasanya kalau di bulan Juni, Juli ini karena tekanan suhu yang swing dari terlalu jauh ya, ring suhunya, malam bisa kira-kira jatuh di 15 derajat begitu. Di siang hari bisa melonjak sampai 35-36 derajat. Itu kan ada perbedaan suhu yang lebar sekali. Nah, itu biasanya membuat ikan itu stres, kemudian sakit, kemudian bisa berakibat mati. Cuman itu kan bisa dimanipulasi ya, supaya seumpama saya ada salah satu hatchery begitu, kita pakai greenhouse supaya suhunya bisa diatur seperti itu sehingga kita sepanjang tahun bisa budidaya. Pada waktu di bulan-bulan dingin ini paling enggak ikan yang berada di kolam-kolam budidaya, saya rasa kalau sudah lebih dari 4 bulan sih dia lebih tahan. Kalau kecil memang lebih. Makanya di bulan-bulan setelah Agustus ini jarang sekali ikan. Karena banyak sekali problem toh. Karena dia diodor dengan sistem-sistem yang konvensional seperti itu. Ya saya harapkan karena siklusnya setiap tahun seperti itu, kan mesti harus kita berikan solusi supaya kita tidak mengalami di sesi-sesi pada waktu bulan merah seperti itu. Kalau koki di Tulungagung ya, yang saya pelihara, mulai dari 0 sampai kurang lebih sekitar 4 tahun. Setelah itu ya kakek nenek begitu ya, seperti itu. Cepat sekali dia. Beda dengan cuaca yang dingin, dia bisa puluhan tahun, seperti itu. Dan lebih bisa besar ikan-ikan yang di cuaca yang lebih dingin. Karena hidupnya lama, dia bisa terima pakan yang lebih lama, sehingga dia bisa gede. Kalau di cuaca yang panas ini, dia cepat gede, tapi sudah cepat mati. Gitu. Yang bikin jenengan betah di Mas Koki itu bisnisnya luar biasa nih kayaknya yang di tadi penjualan di rumah tadi. Tetap sih di koki karena fulusnya koki masih nikmat. Tetap di koki, kemudian diversifikasi produk, ada koi, arwana, ikan moli, gapi, semua banyak sekali. Kemudian kita mulai merambah ke ikan konsumsi. Tapi kita itu mulai memberikan sentuhan yang berbeda.
Jadi rata-rata kan ikan konsumsi yang dihasilkan para pembudidaya dengan sistem yang konvensional itu rata-rata kan bau tanah. Nah, kita pengen memberikan solusi supaya nggak bau tanah. Kalau saya bisa memberikan solusi itu, ya akhirnya kan jadi duit kan gitu, seperti itu. Tapi sudah nilai kita sudah berhasil. Rasanya enak, bisa diatasi. Kita riset lagi untuk ikan gurami, kita riset untuk ikan-ikan yang lain juga. Kemudian saya tambah juga fasilitasnya nanti itu adalah ada gerai begitu ya, untuk menampilkan produk-produk perikanan di Tulungagung, mulai dari produk ikan hiasnya. Nah di sini juga yang terbesar untuk ikan konsumsinya, gurami, patin, lele, nila itu adalah yang terbesar. Dari situ ada produk setelah pasca produksinya. Ada kulit patin, ada filet, ikan dori, ikan patin itu, ikan asap, dan olahan-olahan kita mulai tampilkan di gerai-gerai saya itu. Kemudian di situ orang juga, anak-anak kecil ini juga bisa belajar nanti. Tinggal bawa HP aja, scan barcode atau QR ya, seperti itu dia dapat informasi di setiap titik, di setiap pos-pos. Kemudian saya membuat sebagai studi percontohan begitu bagi orang-orang Tulungagung yang budidayanya masih konvensional. Teknologi ini saya sematkan ada alat RAS, jadi Recirculating Aquaculture System. Kemudian parameter-parameter air ini bisa dilihat di layar komputer. Kemudian kita bisa melakukan tindakan. Kalau amoniaknya tinggi, apa yang kita harus lakukan. Kemudian kalau DO ya, saturasi oksigennya turun, bagaimana kita harus mengatasinya. Seperti itu. Jadi semua itu dalam suatu paket monitor ya. Nah, jadi gini. Tentunya di bisnis ini untuk modal sih kesekian. Karena dulu saya memulai bisnis ini pun juga tanpa modal. Modal saya kejujuran, ulet pasti, terampil. Kejujuran itu value, aset. Kalau kita dipercaya orang, ya otomatis itu adalah modal yang besar. Kemudian ulet, ya pastilah di setiap perjalanan ya, suatu kerja ya, pasti ada yang namanya masalah. Tapi kita nggak perlu fokus pada masalahnya, kita fokus untuk menyelesaikannya. Kita untuk menyelesaikan masalah ini perlu terampil toh. Ya terampil itu berarti kita perlu belajar. Belajar dari manapun, dari buku, dari senior-senior, dari mengikuti kita seminar, dari alam juga. Seperti kita tiap hari melakukan controlling di titik-titik budidaya saya, ya dari situ kita selalu terkoneksi dengan alam. Kita pasti dapat masalah seperti oh kurang begini gitu. Kapan hari pernah mengalami suatu tekanan, yaitu hadirnya internet yang begitu deras. Itu membuat tekanan pada bisnis saya. Tapi coba saya berusaha keluar dari disruption, dari badai ini. Ya puji Tuhan, sekarang ini sudah oke. Banyak teman-teman saya ya yang tergabung ya, terkoneksi dengan saya, hari ini sudah pensiun, nggak bisa kerja di ini karena memang hadirnya internet. Kenapa internet mengancam, Pak? Kan internet memudahkan. Karena begini, kita kekurangan supply pada waktu itu. Karena petani pada waktu itu kan sudah bisa menjual sendiri. Saya itu beruntung sekali kalau pas ada uang begitu saya investkan di tanah begitu. Dari begitu badai itu hadir, saya sudah satu siap ada lahan untuk budidaya. Kemudian saya sudah terampil. Kan untuk melakukan tindak karantina apapun itu saya sudah sangat berpengalaman pada waktu itu, sehingga pada waktu saya memulai berbudidaya dengan skala yang besar pada waktu itu nggak ada kendala. Langsung bisa. Iya, ya otomatis ya kalau supply chain jadi pendek ya profit marginnya kan jadi agak tertekan gitu ya, tertekan. Nah, kemudian ya puji Tuhan kita dapat pemasukan yang besar itu dari sektor budidayanya. Jadi kita sudah kontrol betul mulai dari ujung, dari hulu sampai hilirnya. Saya dijulukin sama teman The Komodo.
karena saya bisa adaptasi. Komodo itu kan istilahnya binatang purba yang masih selamat. Beda dengan dinosaurus. Dinosaurus itu meskipun gede karena dia nggak bisa beradaptasi dengan zamannya, dia punah gitu loh. Kalau sekarang kan saya belum punah, bahkan masih survive gitu loh. Dan terus kita mengembangkan diversifikasi produk gitu ya. Pengen saya itu satu, dari bisnis ini bisa terintegrasi begitu dalam suatu tempat begitu. Saya sendiri pribadi ya enggak ada kata untuk pensiun, harus tetap berkarya lah. Malah kalau pensiun itu saya lihat sepertinya tubuh itu memensiunkan diri juga. Punya kakek juga sampai tua pun juga tetap produktif, tetap aktif. Saya punya om juga sama seperti itu, tetap bekerja aktif. Saya punya orang tua ya sampai sekarang tetap bekerja aktif meskipun usianya lebih dari 80 tahun ya sehat seperti itu. Ternyata kuncinya berkarya terus ya supaya tetap sehat. Yang di sana itu apa itu Pak? Itu yang di Ringin Pitu ya, itu Golden Triangle. Golden Triangle itu filosofinya itu begini. Di Jawa Timur ini kan sudah di SK-kan sebagai kawasan Golden Triangle. Segitiga emas penghasil ikan hias, yaitu ada Tulungagung, ekonnya kan ikan mas koki, goldfish. Kemudian Blitar, yaitu adalah koi. Kediri dengan ikan cupang. Betanya ini adalah penyumbang devisa di setiap daerahnya masing-masing. Makanya saya ambil namanya Golden Triangle-nya ini. Kemudian ada tulisan Golden Triangle TBK, Tulungagung, Blitar, Kediri. Bukan terbuka, tapi bukan TBK. Gede semua hurufnya TBK. Ya kita pengen nama ini abadi seperti itu. Bisnis ini menjual segala kebutuhan untuk ikan hias maupun ikan konsumsi. Untuk produk plastik kemasan. Plastik kemasannya juga khusus. Saya desain khusus untuk ikan hias. Fleksibilitasnya tinggi. Kemudian ramah lingkungan. Kemudian ada obat-obatan ya yang mendukung budidaya ya seperti itu. Ada vitamin, ada mineral dan sebagainya. Kemudian ada pakan juga. Pakannya tentunya pakan yang terbaik ya. Jadi itu yang dijual di Golden Triangle. Kalau kolam penampungan itu divisinya Tirta Mas Agung Abadi. Itu yang perusahaan yang paling lama. Satu lagi itu adalah Blue Farm. Blue Farm ini nantinya saya jadikan suatu perusahaan yang zero waste. Jadi nanti itu ada rasnya itu, kemudian ada tanaman hortikultura, kemudian sayur mayur, kemudian buah-buahan. Ada juga ruminansia, ada sapi, kambing dan sebagainya. Dari mulainya integrated farming ya seperti itu, ada gabungan dengan ikan, tanaman, pertanian, perikanan, pertanian, kemudian peternakan jadi satu. Untuk para kaum muda, generasi saya berikutnya, saya punya wejangan yaitu tadi, ultra. Jujur, ulet, terampil. Tambahan satu lagi, adaptif dengan perubahan. Ya, positive thinking di setiap hari. Smile setiap hari juga. Terima kasih, saya Julius Wijaya. Sampai ketemu di lain waktu.